Halo, kami dari kelompok 9, ada Indah Seviana, Yusnita Rahmawati, dan Nafiri Agustiani. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai korelasi dan regresi linier sederhana. Korelasi merupakan teknik analisis yang termasuk dalam salah satu teknik pengukuran asosiasi atau hubungan. Pengukuran asosiasi yang dimaksud adalah teknik dalam statistik bivariat yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antar dua variabel. Jadi secara singkat, korelasi menyatakan derajat hubungan antara dua variabel. Selanjutnya, tujuan dari korelasi itu apa sih? Nah, korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi atau hubungan linier antara dua variabel. Hubungan yang seperti apa sih? Nah, melalui korelasi ini kita dapat mengetahui tingkat keeratan hubungan antara dua variabel numerik tersebut. Juga selain untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel, korelasi juga digunakan untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi. Selanjutnya, untuk melihat secara visual atau sederhana, hubungan antara dua variabel dapat dilihat dari diagram pencar, tebar, atau biasa disebut dengan scatter plot. Scatter plot adalah diagram yang menggambarkan nilai-nilai observasi antar dua variabel. Diagram ini menunjukkan titik-titik perpotongan nilai data dari dua variabel, biasa ditulis dengan X. Variabel independen X diletakkan pada garis horizontal, sedangkan variabel dependen Y diletakkan pada garis vertikal. Dari diagram pencar yang seperti tertera, dapat diperoleh informasi mengenai pola hubungan dua variabel X dan Y. Derajat keeratan hubungan, kuat atau lemahnya hubungan, dapat dilihat dari tebaran datanya. Semakin rapat tebarannya, maka semakin kuat hubungannya, dan sebaliknya, semakin melebar tebarannya menunjukkan hubungan yang semakin melemah. Selanjutnya, pemahaman koefisien korelasi, regresi, dan determinansi. Pertama, koefisien korelasi, yaitu disimbolkan dengan huruf R kecil. Yang kedua, fungsinya untuk mengetahui derajat atau keeratan hubungan, dan memiliki fungsi lain yaitu mengetahui arah hubungan dua variabel. Contohnya ialah apakah hubungan berat badan dan tekanan darah mempunyai derajat yang kuat atau lemah, dan apakah kedua variabel tersebut berpola positif atau negatif. Koefisien korelasi dapat diperoleh dari rumus R kecil sama dengan N sigma XY dikurang sigma X sigma Y per akar N kecil sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat. Nah, nilai korelasi berkisar 0 sampai dengan 1 atau bila dengan disertai arahnya nilainya antara min 1 sampai dengan plus 1. Nah, jika nilai korelasi 0 yaitu tidak adanya hubungan linier. Jika min 1 adanya hubungan linier negatif sempurna dan plus 1 hubungan liniernya itu positif sempurna. Selanjutnya, contoh perhitungan koefisien korelasi yaitu suatu survei ingin mengetahui hubungan antara usia dengan lama hari rawat di rumah sakit X, tahun X. Survei dengan mengambil sampel 5 pasien dan hasilnya sebagai berikut. Umur 20 tahun, lama dirawat itu 5 hari, umur 30 tahun, 6 hari, 25 tahun, 5 hari, 35 tahun, 7 hari, dan 40 tahun itu 8 hari. Nah, hitunglah korelasi dan interpretasikan. Langkah pertama untuk menghitungnya ialah membuat tabel kerja, yaitu pasiennya ada 5 dan kita taruh usia dan lama harinya. Kita lihat dari usianya tadi ada 20, 30, 25, 35, dan 40 tahun. Dan lama hari rawatnya itu tadi ada 5, 6, 5, 7, dan 8 hari. Nah, di kolom XY itu hasil dari usia dikali lama hari rawatnya. Jadi 20 dikali 5 100, 30 dikali 6 180, dan seterusnya. Selanjutnya di kolom X
kuadrat ini yaitu dari usianya dikalikan 2. Jadi contohnya di usia 20 tahun dikalikan 2 jadinya 400, kita taruh di kolom X kuadrat. Usia 30 dikuadratkan jadi 900 dan seterusnya. Di kolom Y kuadrat itu dilihat dari lama hari rawatnya. Nah, jadi tinggal sama saja dikuadratkan. Contohnya kayak 5 kuadrat sama dengan 25, 6 kuadrat sama 36, dan seterusnya. Nah, kita totalkan dengan hasilnya. Usia yaitu 150, lama harinya 31, XY-nya 970, X kuadratnya 4750, dan Y kuadratnya itu 199. Nah, kita tinggal masukkan ke dalam rumus koefisien korelasinya, yaitu tinggal kita masukkan R kecil sama dengan N kecil sigma XY dikurang sigma X sigma Y per akar N kecil sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat. Nah, kita masukkan perhitungannya, yaitu dengan R sama dengan 5 dikali 970 dikurang 150 dikali 31 per akar 5 dikali 4750 dikurang 150 dikuadratkan dikali 5 dikali 199 dikurang 31 kuadrat. Nah, dengan begitu dihasilkan yaitu hasilnya 0,97. Nah, interpretasinya ialah hubungan umur dengan lama hari rawat menunjukkan hubungan yang sangat kuat, yaitu R sama dengan 0,97 dan berpola linear positif. Artinya, semakin tinggi usia pasien, semakin lama hari rawatnya. Selanjutnya masuk ke dalam koefisien regresi, yaitu suatu model matematis yang dapat digunakan untuk mengetahui bentuk hubungan antara dua atau lebih variabel. Nah, tujuannya ialah membuat perkiraan atau prediksi nilai suatu variabel atau variabel dependen melalui variabel yang lain atau variabel independen. Nah, contohnya ingin menghubungkan dua variabel numerik berat badan dan tekanan darah, yaitu dengan memperkirakan besarnya nilai tekanan darah bila diketahui data berat badannya. Nah, untuk mencari persamaan garis regresi, yaitu bisa menggunakan metode least square atau suatu metode pembuatan garis dengan cara meminimalkan jumlah kuadrat jarak antara nilai Y yang teramati dan Y yang diramalkan oleh garis itu. Sebelum kita mencari persamaan garisnya, kita harus mengetahui rumus regresi linearnya, yaitu B kecil sama dengan N kecil sigma XY dikurang sigma X sigma Y per N kecil sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Dan A sama dengan Y besar dikurang B dikali X. Nah, setelah kita sudah mengetahui rumus tersebut, maka kita langsung mencari persamaan garisnya, yaitu Y sama dengan A plus B dikali X plus E, yaitu dengan keterangan Y sama dengan variabel dependen, X-nya variabel independen, A-nya intercept atau perbedaan besarnya rata-rata variabel Y ketika variabel X sama dengan 0, B-nya itu slope, yaitu perkiraan besarnya perubahan nilai variabel Y bila nilai variabel X berubah satu unit pengukuran, dan E-nya ialah nilai kesalahan errornya, yaitu selisih antara nilai Y individual yang teramati dengan nilai Y yang sesungguhnya pada titik X tertentu. Selanjutnya, koefisien determinansi, yaitu berguna untuk mengetahui seberapa besar variasi variabel dependen atau Y dapat dijelaskan oleh variabel independen atau X. Nah, jika besar nilai R kuadrat atau S square, semakin baik atau semakin tepat variabel independennya itu dapat memprediksi variabel dependen.
Nah, dapat fakta juga bahwa besarnya nilai R square antara 0 sampai dengan 1 atau antara 0% sampai dengan 100%. Selanjutnya ada uji hipotesis koefisien korelasi. Selanjutnya, setelah menentukan nilai R, dilakukan uji hipotesis untuk mengetahui apakah hubungan antara dua variabel terjadi secara signifikan atau hanya karena faktor kebetulan. Untuk melakukan uji hipotesis nilai R dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan membandingkan nilai R hitung dengan R tabel, dan cara yang kedua adalah menggunakan pengujian dengan pendekatan distribusi T. Jika kita menggunakan pendekatan distribusi T, maka digunakan rumus sebagai berikut. T sama dengan R akar N-2 dibagi dengan 1 min R kuadrat. Dengan DF atau standar error, yaitu N-2, yaitu jumlah sampel dikurangi dengan 2. Langkah-langkah dalam uji hipotesis koefisien korelasi seperti biasa. Yang pertama, kita menentukan H0 dan H1, kemudian melakukan uji statistik menggunakan rumus T di atas, menentukan daerah kritis atau daerah penerimaan H0 dan daerah penolakan H0, kemudian membuat keputusan statistik yaitu H0 ditolak dan H0 gagal ditolak, kemudian menarik kesimpulan. Kemudian contoh penerapan uji hipotesis koefisien korelasi. Saya mengambil dari contoh sebelumnya, yaitu suatu penelitian ingin mengetahui hubungan antara usia dengan lama hari dirawat di rumah sakit. Mengambil sampel 5 pasien dengan hasil sebagai berikut. Kemudian dibuat tabel seperti yang sudah dijelaskan tadi, dan dihasilkan R dengan nilai 0,97. Selanjutnya menentukan H0 dan H1. H0 di sini menunjukkan tidak adanya hubungan atau korelasi antara usia dengan lama hari dirawat di rumah sakit. Dan H1 ada hubungan di antara keduanya. Kemudian dilanjutkan dengan uji statistik menggunakan rumus yang tadi. T sama dengan R-nya itu berarti 0,97 dikali dengan jumlah sampel 5 dikurang 2 dibagi dengan 1 min 0,97 kuadrat, didapatkan hasil 6,91. Selanjutnya, menentukan daerah kritis dengan menghitung T di dalam tabel. Jika DF-nya 3, maka di dalam tabel distribusi T ditemukan T-nya itu adalah 3,182, sehingga T hitung lebih besar dibandingkan dengan T tabel, atau p-value lebih kecil dari alfa, sehingga kita dapat mengambil keputusan yaitu H0 ditolak. Dari keputusan ini diambil kesimpulan bahwa koefisien korelasi populasi tidak sama dengan 0 atau adanya korelasi atau hubungan antara umur dengan lama hari rawat di rumah sakit. Selanjutnya ada aplikasi regresi linier sederhana. Contohnya adalah sebagai berikut. Survei hubungan umur dengan denyut nadi penduduk dewasa di daerah X didapatkan data sebagai berikut. Umur 20 memiliki denyut nadi 80, umur 25 memiliki denyut nadi 75, umur 27 memiliki denyut nadi 80, dan seterusnya. Berdasarkan data tersebut, hitunglah yang pertama, korelasi umur dengan denyut nadi, yang kedua, hitung persamaan regresinya. Kemudian, bila ada seseorang berumur 30 tahun, prediksikan denyut nadinya. Untuk mengerjakannya, pertama-tama kita harus menentukan terlebih dahulu tujuan dari analisis regresi linier sederhana pada soal. Tujuannya yaitu menentukan apakah umur mempengaruhi denyut nadi penduduk dewasa di daerah X. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi variabel independen dan variabel dependen. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa umur merupakan variabel yang mempengaruhi, maka dari hal tersebut, umur menjadi variabel independen. Sedangkan denyut nadi sebagai variabel yang dipengaruhi menjadi variabel dependen. Kemudian, untuk mempermudah perhitungan, maka dilakukan pengumpulan data dalam bentuk tabel dan menghitung X kuadrat, X dikali Y,
dan total dari masing-masing data tersebut. Di sini, X melambangkan umur dan Y melambangkan denyut nadi. Setelah dilakukan perhitungan, maka didapatkan sigma X yaitu sebesar 268, sigma Y 680, sigma X kuadrat 8580, sigma X kali Y 20.093, dan sigma Y kuadrat 51.450. Kemudian kita dapat menghitung koefisien korelasinya dan kita dapat menginterpretasikannya. Setelah dihitung koefisien korelasinya menggunakan rumus yang tertera pada video, maka didapatkan hasil koefisien korelasi sebesar negatif 0,75. Dengan interpretasi, hubungan umur dengan denyut nadi penduduk dewasa di daerah X menunjukkan hubungan yang kuat karena bernilai 0,75 dan berpola linier negatif yang berarti semakin tinggi umur seseorang maka denyut nadinya semakin menurun. Kemudian untuk mencari persamaan regresi liniernya kita dapat menghitung A dan B menggunakan rumus yang telah ditentukan seperti yang tertera pada video. Untuk mencari nilai koefisien B, digunakan data-data yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Kita masukkan data-data yang diperlukan, seperti pada layar, maka didapatkan nilai sebesar negatif 0,26. Kemudian dilakukan dengan cara yang sama, yaitu memasukkan nilai yang diperlukan untuk menghitung koefisien A. Seperti perhitungan pada layar, maka didapatkan nilai koefisien A sebesar 83,22. Dari data yang sudah kita dapatkan, kita dapat membuat model persamaan garis regresi linier, yaitu dengan memasukkan nilai koefisien A dan nilai koefisien B. Didapatkan bahwa Y sama dengan 83,22 ditambah negatif 0,26X. Jika kita ingin memprediksikan denyut nadi pada seseorang berumur 30 tahun di daerah X, maka kita substitusi X tersebut dengan 30. Maka didapatkan Y sama dengan 83,22 ditambah negatif 0,26 dikali 30. Sama dengan 83,22 dikurang 7,8, maka didapatkan hasil sebesar 75,42. Maka penduduk yang berusia 30 tahun diprediksi denyut nadinya adalah 75,42. Nah, biar lebih paham, kita masuk ke soal yang kedua nih, yaitu suatu data penelitian berat badan 10 mahasiswa kampus G yang diprediksi dipengaruhi oleh konsumsi jumlah kalori perharinya. Di layar tertera nama mahasiswa, jumlah kalori yang dikonsumsi, dan berat badannya. Berdasarkan data yang ada di layar, hitunglah yang pertama korelasi berat badan dan jumlah konsumsi kalorinya. Kemudian yang kedua, hitung persamaan garis regresinya. Kemudian bila ada seseorang yang mengonsumsi jumlah kalori perharinya sebesar 400, prediksikan berat badannya. Untuk mengerjakan soal tersebut, pertama-tama tentunya kita menentukan terlebih dahulu tujuan dari analisis regresi linier sederhana pada soal. Tujuannya yaitu menentukan apakah konsumsi jumlah kalori per hari mempengaruhi berat badan pada mahasiswa di kampus G. Yang kedua, kita mengidentifikasi variabel independen dan variabel dependen. Seperti yang kita sudah tentukan pada tujuannya, jumlah kalori per hari merupakan variabel yang mempengaruhi. Dengan demikian, jumlah kalori per hari menjadi variabel independen dan berat badan menjadi variabel dependen karena merupakan variabel yang dipengaruhi. Selanjutnya, kita lakukan pengumpulan data untuk mempermudah dalam bentuk tabel dan menghitung X kuadrat, X dikali Y, dan total dari masing-masing data tersebut. Di sini, X melambangkan kalori per hari dan Y melambangkan berat badan. Setelah kita lakukan perhitungan, X kuadrat, Y kuadrat, dan X kali Y didapatkan sigma X yaitu 4141, sigma Y 643,
sigma X kuadrat yaitu sebesar 1.802.235. Kemudian kita dapatkan sigma Y kuadrat sebesar 43.495 dan sigma X dikali Y yaitu sebesar 279.294. Dari data yang sudah kita dapatkan, kita dapat menghitung koefisien korelasinya dan kita dapat menginterpretasikannya, yaitu dihitung kita masukkan data-data yang dibutuhkan untuk mencari nilai koefisien korelasi dan didapatkan nilai sebesar 0,95. Dari koefisien korelasi yang kita dapatkan yaitu 0,95, kita dapat menginterpretasikannya sebagai berikut. Hubungan jumlah kalori yang dikonsumsi per hari dengan berat badan mahasiswa di kampus G memiliki hubungan yang sangat kuat atau sempurna karena bernilai 0,95. Kemudian juga memiliki pola linier positif yang berarti semakin tinggi jumlah kalori yang dikonsumsi seseorang per hari, maka berat badannya juga semakin bertambah. Kemudian kita dapat menghitung persamaan regresi liniernya dengan mencari koefisien A dan koefisien B menggunakan rumus yang telah ditentukan. Setelah dilakukan perhitungan, maka didapatkan nilai koefisien B sebesar 0,149 dan nilai koefisien A sebesar 2,6. Kemudian nilai koefisien A dan koefisien B dapat dimasukkan ke model persamaan garis regresi linier, yaitu Y sama dengan A ditambah BX, Y sama dengan 2,6 ditambah 0,149X. Bila kita ingin memprediksikan berat badan seorang mahasiswa yang mengonsumsi jumlah kalori sebesar 400, maka kita substitusi X-nya menjadi 400. Kita masukkan ke dalam persamaannya menjadi Y sama dengan 2,6 ditambah 0,149 dikali 400. Y sama dengan 2,6 ditambah 59,6. Maka Y bernilai sebesar 62,2. Maka mahasiswa yang mengonsumsi jumlah kalori sebesar 400 diprediksi memiliki berat badan senilai 62,2 kg. Naik delman pergi ke kota. Jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bisa bermanfaat. Dadah!